Selamat datang para pejuang CPNS. Kali ini kita akan membahas soal TWK 30 soal. Untuk part 1 kita bahas 20 soal dulu. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, dan dukung terus channel ini. Terima kasih. Nomor 1. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh A. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. B. Perorangan. C. DPR. D. MPR. E. Lembaga swadaya masyarakat. Jawaban yang tepat adalah A. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, dijelaskan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Nomor 2. Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia digunakan sebagai A. Standar minimal untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. B. Perjanjian yang mengikat secara yuridis. C. Perjanjian yang harus ditaati oleh semua warga negara. D. Syarat dan pembentukan sebuah negara yang berdaulat. E. Satu-satunya pedoman hak asasi di dunia yang tidak boleh diganggu-gugat. Jawaban yang tepat adalah A. Standar minimal untuk melaksanakan hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Salah satu kelemahan di dalam usaha untuk menegakkan kebebasan beragama dan hak-hak lain yang diatur di dalam Deklarasi Universal HAM adalah sifatnya tidak mengikat. Misalnya Deklarasi Universal HAM dan pendapat dari Majelis Umum PBB sebagai lembaga yang mempunyai otoritas menerjemahkan dan menjelaskan aturan pasal tersebut tidak mengikat negara-negara yang menandatangani deklarasi. Nomor 3. Universal Declaration of Human Rights merupakan piagam hak asasi manusia PBB yang diakui sejak tanggal A. 14 Juli 1946, B. 14 Juli 1948, C. 10 Desember 1946, D. 10 Desember 1948, E. 25 Desember 1948. Jawabannya adalah D. 10 Desember 1948. Deklarasi Universal HAM adalah instrumen internasional pertama yang mengatur hak asasi manusia secara komprehensif karena menyebutkan jenis-jenis hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebebasan fundamental warga negaranya. Deklarasi tersebut ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor 217-A pada tanggal 10 Desember 1948. Nomor 4. Prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali A. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Esa. B. Seluruh warga negara bebas menyatakan pendapat. C. Kemerdekaan nasional melindungi seluruh rakyat. D. Negara ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. E. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jawaban yang tepat adalah A. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Esa. Pembukaan UUD 1945 hak asasi manusia tercantum dalam alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. B. Alinea keempat. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, batang tubuh UUD 1945 secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi A. Hak dalam bidang politik pasal 27, 1 dan 8. B. Hak dalam bidang ekonomi pasal 27, 2, 33 dan 34. C. Hak dalam bidang sosial budaya pasal 29, 31, 32. D. Hak dalam bidang hankam pasal 27, 3 dan 30. Nomor 5. Berikut ini termasuk kelemahan sistem presidensial adalah A. Sistem tanggung jawabnya kurang jelas. B. Presidensial tidak bertanggung jawab kepada parlemen. C. Masa jabatan eksekutif lebih jelas. D. Legislatif bukan tempat kaderisasi jabatan eksekutif.
Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem tanggung jawabnya kurang jelas. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Nomor 6. Hakikat otonomi daerah adalah A. Pemekaran wilayah, B. Kepala daerah lebih diberdayakan, C. Program pemerintah dapat berjalan, D. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, E. Mengurangi beban pemerintah pusat. Jawaban yang tepat adalah E. Mengurangi beban pemerintah pusat. Hakikat otonomi daerah secara sederhana dapat dikatakan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga di daerahnya sendiri, juga sebagai wujud kemandirian daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah. Setiap daerah memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang menjalankan kewenangannya sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat oleh daerah lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Adapun tujuan utama dikeluarkannya atau diterapkannya otonomi daerah tahun 1999 adalah di satu pihak pembebasan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon sebagai kecenderungan global dan mengambil manfaat. Nomor 7. Kesetaraan sebagai warga negara memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial merupakan A. Asas demokrasi, B. Manfaat demokrasi, C. Konsep negara, D. Tujuan negara, E. Cita-cita negara. Jawaban yang tepat adalah B. Manfaat demokrasi. Manfaat demokrasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesetaraan sebagai warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. 3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Nomor 8. 4 pilar kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa Indonesia yang dipercaya akan membawa bangsa Indonesia kepada era kejayaan. 4 pilar kebangsaan tersebut meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali A. NKRI, B. Wawasan Nusantara, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Pancasila, E. Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang tepat adalah B. Wawasan Nusantara. 4 pilar kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa yang terdiri dari 1. Pancasila, 2. Bhinneka Tunggal Ika, 3. Undang-Undang Dasar 1945, 4. NKRI. Nomor 9. Integrasi nasional dapat mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri dari terjadinya integrasi nasional adalah A. Terpenuhinya seluruh hak warga negara, B. Kesejahteraan warga negara dalam kondisi yang seimbang, C. Terbentuknya suatu dominasi dari sebuah kelompok kepada kelompok lainnya, D. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat, E. Keberpihakan lembaga legislatif kepada eksekutif. Jawaban yang tepat adalah D. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. Ciri-ciri integrasi nasional antara lain keterlibatan semua golongan dalam satu kesatuan organis, adanya eksistensi yang bertanggung jawab dari setiap golongan masyarakat, tidak adanya keberpihakan kepada salah satu golongan tertentu, tidak ada dominasi mayoritas, tidak ada ruang untuk paham liberalisme, totalitarian, dan individualisme, pengutamaan kewajiban daripada tuntutan pribadi atau golongan. 10. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Ideologi kesatuan, D. Idealisme berbangsa, E. Integrasi nasional. Jawaban yang tepat adalah B. Nasionalisme. Rasionalisasi rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu paham yang disebut nasionalisme atau paham kebangsaan. Nomor 11. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan kerangka pencapaian segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Falsafah hidup,
B. Ideologi pembangunan. C. Sumber hukum. D. Tujuan negara. E. Paradigma. Jawaban yang tepat adalah E. Paradigma. Pancasila sebagai paradigma memiliki arti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Nomor 12. Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan pertama kalinya secara resmi pada acara A. Sidang BPUPKI pertama, B. Sidang BPUPKI kedua, C. Sidang PPKI pertama, D. Sidang Kabinet RIS, E. Sidang MPRS. Jawaban yang tepat adalah D. Sidang Kabinet RIS. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbentuk burung Garuda. Kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Nomor 13. Sila dalam Pancasila yang menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia adalah A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah A. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 14. Pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Hal ini merupakan pencerminan Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 30 ayat 1, B. Pasal 30 ayat 2, C. Pasal 31 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 2, E. Pasal 31 ayat 3. Jawaban yang tepat adalah D. Pasal 31 ayat 2. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal ayat 31 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nomor 16. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ungkapan yang terkandung dalam sebuah kitab peninggalan Kerajaan Majapahit yang bunyi lengkapnya dalam kitab tersebut adalah A. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra, B. Rwanaka Datu Bhinneka Tunggal Ika, C. Bhinneki Rakwa Bhinneka Tunggal Ika, D. Bhinneka Tunggal Ika Mangka Ing Jinatwa, E. Bhinneka Tunggal Ika Kalawan Siwatwata Tunggal. Jawaban yang tepat adalah A. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ungkapan yang terkandung dalam sebuah kitab peninggalan Kerajaan Majapahit yang bunyi lengkapnya dalam kitab tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Nomor 15. Untuk menjaga paham konstitusionalisme, maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi tugas untuk menjaga undang-undang dasar, yaitu A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Konstitusi, D. Komisi Yudisial, E. Dewan Konstituante. Jawaban yang tepat adalah C. Mahkamah Konstitusi. Untuk menjaga paham konstitusionalisme, dibentuklah suatu Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dengan maksud supaya tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 17. Kitab peninggalan Kerajaan Majapahit yang memuat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika adalah Kitab Sutasoma yang dikarang oleh A. Empu Prapanca, B. Empu Sendok, C. Empu Tantular, D. Empu Gandring, E. Empu Surgiwa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sastra agama yang tertuang dalam Kakawin Sutasoma, namun implementasi dari konsep ini dijabarkan dalam Kitab Negara Kertagama yang dikarang Empu Prapanca. Dalam Bhinneka Tunggal Ika dijabarkan tentang sebuah cerita epis yang amanat kitab ini mengajarkan toleransi antar agama, terutama antar agama Hindu Siwa dan Buddha. Kakawin ini digubah oleh Empu Tantular pada abad ke-14 pada masa keemasan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Raja Senanegara atau Raja Hayam Wuruk.
Nomor 18. Dalam perannya sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemban fungsi delimited state yang bertujuan untuk A. Menjaga negara dari pengaruh kebudayaan asing. B. Mengatur hubungan seimbang antara rakyat dengan pemerintah. C. Membangun negara dengan berdasarkan kepada budaya asli Indonesia. D. Menyetarakan kesejahteraan warga negara. E. Mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Jawaban yang tepat adalah E. Mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Dalam perannya sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemban fungsi delimited state atau negara terbatas agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan diatur sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi 7 poin yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Nomor 19. Pentingnya Lambang Negara Garuda Pancasila sebagai komponen Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang tepat adalah B. Kedua. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua ditambahkan pasal baru pasal 36C yang mengatur tentang lambang negara yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 20. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara disahkan pada A. 19 Oktober 1999, B. 18 Agustus tahun 2000, C. 11 Oktober tahun 2000, D. 10 November tahun 2001, E. 10 Agustus 2002. Jawaban yang tepat adalah D. 10 November 2001. Anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 sampai 3. Pasal ini mengalami amandemen dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga yang disahkan pada 10 November 2001.